Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan monosyukuri. Ini merupakan perkuliahan ciri ya, atau yang menjadi ciri khas dari Universitas Dharma Persada. Ya, sudah kelihatan nih. Oh, sebentar. Ini stop. Share dulu ini kok. Setting PowerPoint, slide, setup slide by individual. Nah, udah. Nah, ini lebih enak. Ya. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita mulai. Ya, mungkin dari Anda pernah mendengar kata dalam bahasa Jepang ya, yang namanya adalah monosyukuri ya. Ya. Kata ini mungkin masih terasa sedikit asing ya di kita, terutama di masyarakat Indonesia, karena memang tidak begitu populer ya, tetapi di budaya Jepang atau di masyarakat Jepang ini sangat populer gitu. Nah, arti dari monosyukuri ini kalau dijelaskan secara harfiahnya, secara letterlock ya, itu artinya adalah membuat benda ya. Syukuri itu adalah membuat ya, benda itu adalah mono. Tentu kalau diterjemahkan secara apa itu literasi, ini jauh dari makna sesungguhnya ya. Artinya secara maknawi lebih dalam lagi. Maksud saya adalah artinya lebih dalam lagi, tidak sekedar ya, tidak sekedar membuat barang atau membuat suatu benda gitu. Yang lebih dalam lagi artinya adalah merupakan proses pembuatan ya, manufaktur, keahlian, membuat sesuatu dengan tangan atau craftsman ya, craftsmanship ya. Kalau di kita mungkin lebih banyak istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kriya ya, atau kerajinan tangan gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih apa ini monosyukuri itu sendiri ya. Kenapa kok diajarkan di kampus kita? Ya, di samping sebagai menanamkan jiwa monosyukuri, ya, juga untuk memahami budaya mereka. Tapi bukan berarti terus kita hilang keindonesiaannya ya. Artinya nilai-nilai yang baik dari negara lain ya, bisa kita serap untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak budaya atau nilai yang baik dari orang lain, mungkin dari komunitas lain, dari negara lain, kita ambil untuk kita aplikasikan di dunia kerja. Hari ini kita membahas mengenai pengertian monosyukuri, kemudian apa itu semangat monosyukuri, kemudian living legend, legenda hidup, ya, kemudian spin-off atau bagian dari monosyukuri, atau cabangnya, ya, pecahan dari, bukan pecahan ya, artinya dirumuskan lebih dalam lagi monosyukuri itu seperti apa. Ya, ini ada ilustrasi seorang bapak membuat suatu kerajinan dari kayu ya. Itu dalam bahasa kanjinya seperti itu ya. Membuat monosyukuri ya kalau dibaca ya. Membuat atau syukuri sesuatu mono, jadi membuat sesuatu, manufacturing atau craftsmanship ya, membuat dengan tangan ya. Kenapa? Karena dulu memang belum ada robot atau belum ada mesin-mesin otomatis untuk membuat barang-barang yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu maknanya tidak sebatas untuk membuat sesuatu seperti yang kita singgung di depan tadi. Nah, lebih dari sekedar membuat produk ya. Monosyukur ini semangatnya tidak sekedar membuat produk ya. Karena kalau hanya berbicara mengenai sekedar membuat produk atau manufaktur saja, maka orang Jepang itu membahasakannya menggunakan kata seiso atau seisan ya untuk manufaktur dan produksi. Nah, monosyukur ini lebih daripada seiso dan seisan, lebih daripada sekedar membuat dan memproduksi ya. Artinya ada jiwa di situ ya, ada filosofi yang melekat di dalam benda yang dibuat gitu. Gampangannya kalau dalam sekarang ini yang sedang tren adalah ada memimpin dengan hati ya kan, atau bekerja dengan hati, membuat dengan hati, atau memasak dengan hati ya, itu kan sesuatu yang lebih ya. Memasak dengan hati misalnya, oh pasti masakannya nanti lebih enak daripada sekedar memasak. Itu Anda paham ya maksudnya. Artinya apa? Artinya kalau sekedar memasak ya kita lihat resep dari buku sesuai dengan formula atau rumus yang ada di buku resep tersebut, selesai. Tapi kalau ditambahkan memasak dengan hati misalnya, maka ada perasaan kasih sayang di situ ya. Termasuk bagaimana dia menyajikan, menata ya, memproses seperti itu. Ya kira-kira mudahnya seperti itu ya, mensyukuri itu. Artinya tidak sekedar membuat. Kemudian semangat monosyukuri yang sedikit disinggung tadi. Ya. Ini ketutup chat soalnya ya. Mindset. Nah, ada pola pikir. Ya. Ketika orang Jepang membuat sesuatu, maka pola pikirnya itu sudah terbentuk bahwa dia harus membuat sesuatu yang sempurna, sesuatu yang bagus, sesuatu yang lebih baik daripada produk lainnya, gitu ya. Mereka sudah berpikir kalau bikin barang, dia harus memikirkan ini berapa lama, kalau bisa selamanya. Kemudian sebagus apa, kalau bisa sebagus-bagusnya. Ya. Kalau misalnya membuat alat untuk memudahkan orang, kalau bisa harus semakin mudah orang tersebut yang menggunakan alat tersebut sangat terbantu dengan alat yang dibuat. Nah, di situ ada pola pikir atau mindset, kemudian spirit dan filosofi. Nah, ini gambarnya, yang digambar ini ada Korahira Watanabe, beliau seorang ahli ya, ahli di bidang pembuatan katana. Katana itu pedang ya, pedang di Jepang itu namanya katana, yang biasa dipakai untuk para samurai. Ya, bahkan di Jepang untuk membudayakan suatu nilai-nilai monosyukuri ini, nilai-nilai dalam pembuatan ini, mereka sangat menghormati orang yang memiliki keahlian tertentu ya di bidang tertentu. Nah, mereka anggap sebagai aset, ya, aset negara atau disebut living national treasure ya. Aset negara ya, ini lebih mudahnya ya. Jadi mereka orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, orang yang berjasa dan dihormati karena ketekunannya, baik ketekunan dalam menjalankan profesinya maupun ketekunannya dalam bekerja. Jadi mereka sangat profesional. Nah, kita lihat ini siapa saja yang menjadi living national treasure. Nah, contohnya ini. Jiro Ono. Siapa yang kenal Jiro Ono? Beliau sudah 40 tahun menjadi chef. Tapi chefnya itu sangat spesifik, resep yang dia buat, yaitu apa? Sushi. Ya. Segala jenis sushi dia paham betul. Ya. Pokoknya sushi, sampai terkenal. Dia memiliki banyak restoran. Ya. Jadi kalau di Jepang sana, kalau ngomongin sushi, wah pasti langsung pikirannya larinya ke Pak Jiro Ono ini. Sushi, oh Pak Jiro Ono langsung. Kenapa? Karena saking terkenalnya.
Kemudian ada Hirotoku. Nah, dia seorang tebori, ya, ahli tato, ya. Dia mengembangkan tato. Kemudian corak yang dia ciptakan juga banyak sehingga sangat dihormati di kalangan para artis tato di sana. Nah, kemudian Korehira Watanabe ini ya, pembuat pedang, ya. Swordsmith. Ya, swordsmith ini artinya pembuat ini alat-alat yang dari besi, ya, tempa begitu. Bahkan mereka menghormatinya seperti itu, ya, dijadikan sebagai living national treasure. Nah, tugas, wah, belum sudah ada tugas. Ingat ya, kalau Anda dapat tugas jangan mengeluh, ya. Bersyukur masih dapat tugas, artinya Anda masih kuliah, ya. Kalau nggak kuliah kan nggak ada tugas. Cari tokoh Jepang dianggap master di bidang craftsmanship. Nah, ini saya kira di YouTube banyak, ya. Ada yang ahli membuat perabotan, ya. Anda perhatikan tuh perabotan buatan Jepang yang kayu-kayu sangat detail. Ada yang ahli bikin konstruksi rumah dari kayu, ya. Kalau Anda suka melihat acara waku-waku, ya, ada acara itu before and after, ya, rumah yang sudah mau rubuh dibangun. Anda perhatikan tuh cara membangun mereka sangat teliti. Nah, ini saya kira tugas ini cepat dikerjakan, ya. Artinya tidak memakan waktu yang lama gitu, ya. Makanya saya suka heran kok di kelas online kok ada yang tidak lulus, ya. Padahal tugasnya sangat mudah, bisa dikerjakan sambil rebahan, ya, sambil koneksi ke internet, ya, seperti itu. Artinya bisa disambi, tidak seperti ketika kita offline. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini spin-off atau detail lagi mengenai monosukuri, ya. Jadi monosukuri itu membuat barang. Nah, bagaimana membuat barang yang bagus, ya? Siapa yang membuat barang yang bagus? Tentu orang, ya. Nah, supaya bisa membuat barang yang bagus, tentu orang tersebut harus memiliki semangat. Nah, tadi di awal sudah ada mindset, ada spirit, kemudian ada filosofi. Nah, itu yang dimiliki oleh orang tersebut. Bagaimana supaya orang tersebut memiliki jiwa seperti itu? Maka ada yang namanya hitosukuri. Kalau monosukuri itu adalah membuat sesuatu atau membentuk sesuatu, tapi kalau itu sukuri adalah konteksnya membuat manusianya menjadi memiliki pola pikir yang monosukuri tadi. Ya. Making people, ya, for developing people. Jadi bagaimana membuat orang-orang yang kreatif, ya, yang memiliki mindset dan filosofi tentang monosukuri. Nah, dalam perkuliahan ini dan perkuliahan teknologi, ya, sekarang, teknologi informasi pada umumnya yang di Unsada ini juga dalam rangka membentuk hitosukuri, ya, membentuk Anda ini, ya, supaya apa? Menjadi programmer yang hebat, ya, menjadi sarjana yang plus, ya, memiliki attitude yang soft skill yang bagus dan sebagainya. Itu dalam konteks hitosukuri. Jadi making people. Kemudian berkembang lagi ke dalam industri. Nah, ini kita mulai bicara mengenai perkembangan monosukuri di aplikasi kehidupan yang lebih luas, ya. Kalau zaman dulu mungkin belum kenal, maksud saya di Jepang benar-benar menganut itu monosukuri yang craftsmanship tadi, ya, craftsmanship atau kerajinan tangan. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan revolusi industri dan masyarakat industri, ada yang namanya kotosukuri, ya. Jadi ini pengembangan monosukuri untuk dunia industri, making stories, ya, for brand storytelling. Nah, ini dicontohkan oleh Nissanko. Artinya bagaimana mengkomunikasikan suatu merek ke dalam suatu pelanggan, atau bagaimana cara berkomunikasi dari perusahaan kepada pelanggan, ya. Pelanggan pengennya apa sih? Oh, perusahaan harus tahu, ya. Oh, pelanggan pengennya mobil Nissan yang kuat, handal. Kenapa? Oh, karena mereka bekerja untuk pekerjaan yang sifatnya mengangkut barang misalnya. Nah, ini perusahaan Nissan harus paham, ya. Nah, itu dengan cara kotosukuri mereka membuat produk-produk tersebut.
Ya, kita lanjut ya. Ya. Kemudian ini pohon monosukuri. Ya. Di atasnya ada monosukuri, bawahnya ada hitosukuri. Nah, yang Anda baca di atas itu, di atasnya monosukuri ya. Ini ada mouse-nya ya. Nah, yang di atas ini ada Kaizen, JIT, 5S, 3M, TQM, 4R, Equus, 3G, Horinso ya. Ini merupakan alat ya. Cara bagaimana kita bekerja sesuai dengan kaidah monosukuri. Nah, caranya seperti ini. Gunakan Kaizen, gunakan 5S, gunakan JIT atau just in time, gunakan 3G, gunakan 8 waste ya. Waste itu pemborosan ya. Bukan sampah tapi pemborosan. Kemudian 4R, TQM ya, Total Quality Management, dan Horinso. Nah, ini Horinso ini merupakan bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, disinilah uniknya masyarakat Jepang. Apa-apa distandarkan, ya, apa-apa diatur, ya, dan distandarkan, dan diingat, dilaksanakan pula. Nah, itu. Nah, nilai-nilai seperti itu yang ingin kita serap, ya, supaya kita bisa bekerja lebih profesional, lebih baik melayani orang lain. Ya, kita nanti akan pelajari ini satu-satu. Ya, jadi sudah kebayang ya apa itu monosukuri, kemudian untuk apa, kemudian bagaimana mencapai kesananya atau tool-nya apa saja yang supaya bisa bekerja disebut sesuai dengan kaidah monosukuri. Nah, contoh hasil etos kerja berkonsep monosukuri. Contohnya ini. Nah, ini sampo ya. Sampo di Jepang ada yang namanya sampo isi ulang. Sangat kreatif ya. Di Indonesia belum ada sampo isi ulang. Yang ada baru sabun ya, sabun isi ulang ya. Lifebuoy, kemudian apalagi dan macam-macam isi ulang. Kalau sampo belum ada. Sehingga apa? Ini bisa dilakukan suatu pengimatan tempat ya, sehingga nggak perlu boros pembuatan tempat dan sebagainya. Serta ini kalau isi ulang model seperti ini mudah, lebih ringkas ya, lebih ringkas. Nah, ini contoh petugas kereta listrik di sana. KRL lah ya. Nah, tugas yang kedua, ini pekerjaan mungkin hanya 10 menit Anda kerjakan ya. Berikan contoh etos kerja orang Jepang dalam bekerja. Nah, silakan Anda buat review, terserah dari artikel manapun. Nah, suatu misal, masinis ya, atau masinis ya kalau dalam kereta ya. Masinis dalam kereta listrik di sana itu mereka bekerja sambil bicara, artinya sambil ngomong sendiri ya, ngomong sendiri menghadapi apa itu alat-alat untuk menjalankan kereta. Apa yang diomongkan? Yang diomongkan adalah prosedur ya, prosedurnya. Kenapa kok dia ngomong sendiri seperti itu? Supaya hafal pertama, kedua supaya nggak ngantuk, ketiga supaya tetap waspada. Jadi kereta berjalan dia tetap ngomong sendiri. Ya, ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Jadi mereka punya ada tujuannya. Itu. Ya, ini tool-nya, tool monosukuri tadi sudah disinggung. Kemudian ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke materi 5A. Ini saya stop dulu. Ya, sambil saya baca pertanyaan. Oh, sudah dibuatkan grup WA. Oke, terima kasih. Ini siapa yang buatkan? Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Grup WA-nya apakah sudah ada? Nah, saya belum sempat, tapi saya sudah membuatkan grup classroom-nya. Nah, silakan join di situ. Ada juga link grup WA. Ini dibuat. Saya belum sempat klik ya. Ini yang siapa yang create. Ya, siapapun yang buat, saya mengucapkan terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke bagian tool yang pertama, yaitu tool 5S. Ada berapa slide? Oh, nggak banyak, cuma 25. Dan saya terangkan secara cepat. Ya. Nah, ini dia. Saya share dulu ya. Share. Ini bisa close dulu. PowerPoint-nya.
Ya. Oke, share. Ya, ini 5S ini ya. 5S. To promote sustainability company. Nah, bagaimana membuat perusahaan yang selalu sustainable. Sustainable itu selalu berjalan terus-menerus ya, tidak berhenti terus. Dan di Jepang itu sangat banyak perusahaan yang umurnya sudah tua ya, dan masih berjalan dengan baik dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ada 100 tahun, ada yang lebih dari 100 tahun, itu banyak. Ya, ini 5S ini tujuannya supaya kita belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan monosyukuri. Nah, ini kita kembali lagi ke pohon ini, kita belajar 5S. Mana ini? Oh, ini dia. Nah, ini ya. 5S. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini. Ini ada waktu itu ada bencana gempa bumi di Kobe ya. Gempa bumi yang sangat besar. Perhatikan di sana mereka sangat menghormati petugas ya. Begitu lewat ya sangat berterima kasih. Terima kasih Pak yang sudah dibantu ya. Dan diberitakan ketika ada antrian makanan mereka itu tetap antri dengan baik ya, tidak rebutan begitu. Karena memang jiwanya memang sudah tertib ya. Kalau kita kan ada beberapa yang masih belum tertib ya, kadang di bank saja masih nggak antri ya, di kantor pos atau di tempat antrian lain seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih, di sini ada lagi ngajar monosyukuri ya. Oke. Nah Anda perhatikan di sini. Apa ini? Berantakan ya? Wah, ini juga berantakan. Tapi dia open mind. Oh, saya nggak mau nih meja saya berantakan. Setelah itu dibereskan. Jadinya seperti ini ya. Jadi rapi ya. Jadi rapi. Nah, kemudian apa itu 5S? Nah, kita mulai masuk ke pembahasan 5S. Ada Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, apa itu? Ayo dihafalkan. Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, Shitsuke. Seiri itu meringkas, sorting. Anda punya buku banyak misalnya, Anda sorting. Masih berantakan, buku banyak, berantakan, Anda rapikan. Itu sort. Kemudian Anda rapikan. Ada lagi Seiton, rapi ya, dirapikan. Baterainya kok sebentar ya. Ini baterainya habis. Seiso resik, kemudian Seiketsu dirawat, artinya yang sudah dibuat itu yang buat dengan rapi distandarkan, kemudian Shitsuke rajin. Nah, kalau di Indonesia menjadi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Sort, set in order, sign, standarisasi, dan sustain. Sustain ini rajin artinya istiqomah ya, konsisten, harus dikerjakan terus-menerus. Ya, kemudian beberapa indikasi 5R tidak maksimal. Nah, apa itu? Nah, kesulitan mencari sesuatu, tidak mudah mengontrol area kerja, berjalan tidak leluasa, merasakan tidak nyaman di lingkungan kerja, khawatir terhadap keamanan, keselamatan ya, ketika ini konteksnya adalah keselamatan, keamanan, tidak ada perbaikan lingkungan kerja dan gairah kerjanya rendah. Leader tidak memberi contoh perbaikan. Nah, ini contoh.
tidak maksimal ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Coba amati kamar tidur Anda atau mungkin rumah Anda ya, kalau lebih umum. Anda sulit nggak cari sesuatu? Misalnya di kamar Anda sulit nggak cari buku? Anda sulit nggak mencari pakaian? Anda sulit nggak mencari hal-hal yang sering dipakai, ballpoint dan sebagainya. Nah, kalau sulit, maka Anda belum menerapkan 5R. Berjalan tidak leluasa, ruangannya luas, tapi penataannya tidak rapi, ya, tidak tertata dengan baik, sehingga berjalannya agak susah misalnya. Atau nggak nyaman di lingkungan kerja karena berantakan, ya, udaranya pengap dan sebagainya. Informasi lingkungan kerja yang membingungkan. Nah, informasi ini akan kita bahas secara khusus nanti di materi visual, ya, manajemen visual atau visual management. Bagaimana memberikan informasi itu pun juga ada caranya, ya, ada aturannya, tidak sekedar memberikan informasi. Khawatir terhadap K3, apabila Anda pekerja misalnya, tapi di atasnya ada lampu gantung yang sudah mau jatuh misalnya. Nah, ini kan berarti safety, ya, ini unsur safety atau keamanan dan keselamatannya mengkhawatirkan. Ya. Nah, ini apabila 5R ini diterapkan, maka biasanya harus digerakkan memang pimpinan, ya, pimpinan yang menggerakkan, karena ini memang yang lebih efisien itu pimpinan yang memerintahkan dan didukung dengan yang dipimpin, gitu. Nah, kemudian setelah dijalankan ada yang namanya Kaizen. Kaizen itu improvement atau diperbaiki terus-menerus, ya. Itu. Nah, bagaimana cara 5R yang belum benar? Hanya membersihkan saja, hanya kegiatan membersihkan. Ya, jadi kalau di dunia industri, terutama industri food, ya, makanan, itu ada istilah cleaning dan cleansing. Cleaning itu membersihkan, menyapu biasa, ya, melap dan sebagainya. Tapi ada yang namanya cleansing. Cleansing itu membersihkan tapi dengan desinfektan, bersih, gitu ya, benar-benar bersih dari tidak sekedar dari debu tapi dari bakteri. Nah, bagaimana menggunakan 5R ini? Nah, misalnya di tempat kerja, barang ditempatkan sesuai kebutuhan, secara berkala dilakukan evaluasi. Anda punya rak buku, sudah betul, Anda menaruh buku di situ. Tapi Anda tetap harus berpikir, kalau saya mau mencari buku novel, saya susah nggak ya? Kalau saya mencari buku komputer, susah nggak ya? Nah, kalau masih susah, berarti harus ditingkatkan lagi, dievaluasi lagi. Oh, berarti saya menata barangnya harus sesuai dengan topik buku. Nah, misalnya seperti itu, ya. Atau kalau misalnya novel semua, koleksi novel Anda banyak. Anda mungkin bisa mengatur novel berdasarkan tema cerita, ada yang sedih, ada yang senang. Atau misalnya dengan nama pengarang. Ada yang dari Firsa Besari, ada yang dari Terelie dan sebagainya. Itu dikategorikan berdasarkan kategori tertentu. Kemudian stok, inventory, kebutuhan stok sesuai dengan rule yang ditetapkan serta dapat ditelusuri sesuai dengan tempat dan waktu dan tujuan. Nah, kalau punya persediaan, ini biasanya di pabrik misalnya ada persediaan, ini barangnya harus bisa di tracking, ya, bisa tercatat, dicari dan di tracking. Kalau nggak ada harus bisa di tracking, kalau ada harus bisa dicari supaya cepat lokasinya di mana. Nah, begitu juga storage gudang, ya, kebutuhan sesuai dengan perencanaan, mudah dalam penanganan. Ada operation, repair, recommend, clothes ini baju, ya, baju atau kain, gitu ya, kondisi rapi dan bersih. Nah, apa itu 5R atau 5S? Seri, dipisahkan barang yang berguna dan dibuang yang tidak berguna. Kemudian Anda bisa memberikan kata kunci tanggal kadaluarsa. Ini misal kalau misalnya berhubungan dengan kadaluarsa apa enggaknya suatu barang, ya. Misal makanan nih, Anda punya banyak makanan di rumah, Anda sesuaikan saja
yang tanggalnya mau kadaluarsa harus segera dikonsumsi, gitu ya. Kemudian rapi, mudah mengambil dan menempatkan kembali pada posisi semula. Lemari baju misal ya, Anda habis mencuci, habis mensetrika, dimasukkan. Nah, kan dikategorikan kan, tidak campur jadi satu ya. Misalnya ada kemeja, ada celana, celana juga dibagi celana panjang, celana pendek dan sebagainya. Nah, itu rapi. Supaya apa? Mudah mengambil dan menempatkan kembali pada posisi semula. Kemudian resik, seiso, menjaga kebersihan semua fasilitas dan secara bersamaan inspeksi ya, bukan infeksi. Kemudian seiketsu, merawat, menjaga, tetap terlaksananya 3R tadi, yang ini. Nah, gimana cara menjaganya? Supaya ini tetap dijalankan. Salah satunya dibuat suatu peraturan. Ya. Peraturan baik dalam berupa peringatan, perhatian, ya, warning, atau SOP mungkin kalau di institusi yang lebih resmi ya, SOP. Peraturan, masuk dalam ruang kajur, 1, harus menggunakan kemeja, tidak boleh pakai sandal, berpakaian rapi misalnya. Lapor dulu ke sekretariat untuk ngecek Pak Kajur ada apa tidak, misal, ini misal ya, misal saja. Tapi Anda kan bisa setiap saat bisa ketemu saya kalau saya ada ya. Itu ya, itu contoh. Artinya di sini ada kata kunci visualisasi. Suatu misal membuang sampah pada tempatnya, ada tempat sampah. Anda tambahkan tulisan buang sampah di sini. Nah, oh ternyata tempat sampahnya ada 2. Yang satu untuk bahan organik dan bahan non organik. Anda beri tulisan visualisasi ya. Yang organik di sebelah ini ada beri tulisan, yang non organik sebelah sini plastik atau kertas misalnya ya. Gitu. Atau dalam bentuk yang lain, misalnya kalau hijau itu sampah, tempat sampah untuk yang mudah terurai, makanan kah atau mungkin bahan-bahan yang lain. Kalau yang warna merah yang tidak mudah terurai. Nah, misalnya plastik ya, kaca, beling dan sebagainya. Nah, kata kuncinya adalah visualisasi. Kalau sudah dilakukan seiketsu, dirawat, maka harus dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini yang namanya shitsuke ya. Kalau di slide sebelumnya sustainability, berkelanjutan, harus dilanjutkan terus-menerus. Kalau Anda ingin lingkungan Anda rapi, tidak banyak sampah, ya harus membuang sampah di tempat yang ada ya, tempat sampah. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Artinya jangan sampai ini ya, buang sembarangan gitu ya. Nah, itu ada di konteksnya shitsuke, sustainable. Memastikan semuanya dilaksanakan sesuai dengan rule-nya, aturannya. Nah, itu ini 5S ya. Sekarang kita sudah tahu apa itu 5S. Nah, kalau 5S ini sudah ada, sudah melekat dalam diri kita, maka ya insya Allah hidup kita pasti rapi ya. Kitanya rapi secara pribadi, karena kita berpakaiannya juga 5S, rapi, ya, bersih, ya, resik dan sebagainya. Lingkungan juga merapi juga. Ya, nah ini suatu contoh bahwa sejak dulu memang orang Jepang suka dengan keteraturan. Nah, ini ada Nasgor, ada Bento. Apa bedanya? Siapa yang bisa memberi komentar? Ayo, salah satu saja. Saya, Pak. Oh, silahkan. Nama I Gusti Ngurah Surya, Pak. Ya, ini apa ini? Menurut kamu bedanya di mana ini, Nasgor dan Bento? Penataannya lebih tertata rapi, terus ditata yang mana yang saus, yang mana yang lauh gitu. Iya. Iya. Daging-dagingan yang mana, sayur yang mana, lebih terpisah, lebih tertata rapi, Pak. Dan tempatnya juga unik sih, Pak, yang saya lihat. Kira-kira suasana kejiwaan orang Jepang itu bagaimana dengan adanya ini, Bento ini? Suasana kebatinannya lah ya, ketika dia mengatur Bento ini. Menurut kamu?
Menurut saya ini lebih tertata rapi aja sih Pak. Jadi orang Jepang membuatnya seperti dengan sepenuh hati gitu. Ya, ya, oke, pendapat yang cukup bagus ya. Ya, meskipun rasanya mungkin lebih enak nasi goreng ya, karena saya suka nasi goreng. Kalau di sini sashimi, daging mentah ya, di sini. Tapi mereka juga suka ya, orang Jepang memang sudah biasa makan ini. Nah, kita fokus ke penataannya. Di bento lebih tertata ya, lebih eye catching ya, nah, sajiannya plating. Nah, kalau di dunia chef namanya plating, lebih bagus. Naskor ya seperti ini ya, seperti yang kita kenal gitu. Nah, ini artinya ya orang Jepang lebih suka dengan hal-hal yang bersifat rapi ya. Ini sampai makan pun juga ditata dengan rapi. Kalau Anda melihat rumah mereka, rumahnya didesain sangat fungsional ya. Nah, nggak usah jauh-jauh, Anda lihat film Doraemon. Doraemon itu tidurnya di mana? Di lemari ya, lemari yang dibuka gitu ya, digeser gitu ya. Rapi. Kamarnya Nobita kan rapi kan ya, gitu. Ya, kriteria ringkas. Nah, kita bisa drop down lebih dalam lagi mengenai ringkas. Ringkas perlu apa tidak gitu ya. Kalau diperlukan ditata. Kalau tidak diperlukan buang ya. Kalau nggak jelas kasih tanda. Nah, di sini ada red tag ya. Tag itu penanda warna merah. Hijau boleh nggak? Ya boleh, terserah Anda. Yang penting Anda tahu maknanya ya. Oh, saya kalau ngasih tanda yang hijau itu berarti nggak jelas. Ya sudah, nggak masalah gitu ya. Tapi rata-rata red ya. Kenapa kok merah? Karena merah itu kan biasanya bersifat warning ya. Diperlukan? Nah, kalau diperlukan, maka ini masih dibuat kategori lagi. Selalu dipakai, kadang dipakai, jarang sekali dipakai. Nah, ini kayak Anda nata baju saja ya. Yang sering dipakai apa? Apakah jaket selalu dipakai? Oh enggak. Kalau gitu taruh di rak paling bawah misalnya. Yang sering dipakai adalah kaos oblong. Oh, taruh di rak yang tengah ya, yang sepantaran dengan tinggi kita. Kenapa? Supaya kita mudah ambil gitu ya. Kalau yang jarang dipakai taruh bawah atau taruh di atas, enggak masalah gitu ya. Kemudian rekomendasi, kalau selalu dipakai taruh di dekat pengguna, kalau kadang ya agak jauh pengguna, kalau jarang ya jauh ya. Jauh nggak apa-apa. Ini mirip dengan penataan kulkas ya. Di kulkas itu freezer taruh atas atau di bawah sekalian. Kenapa? Karena jarang diakses oleh si pemilik kulkas ya. Gitu. Yang sering diakses adalah yang di tengah. Biasanya kulkas-kulkas yang 2 pintu ya. Kalau yang jelas diberi retek, kalau tidak diperlukan dikategorikan lagi. Tidak terpakai, ada yang bisa dipakai, ada biaya pembuangan. Atau segera dibuang ya. Tidak dipakai segera dibuang, yang bisa terpakai ya pisahkan. Kalau masih mengandung nilai ekonomis ya dijual. Baju misalnya tidak diperlukan, tapi masih bagus. Tapi Anda sudah gede ya, tidak seperti dulu ya. Dulu masih kecil, sekarang udah gede. Ya sudah, dikasihkan ke orang misalnya. Masih pantas untuk dipakai. Atau misalnya sudah sangat jelek, ya udah dibuang ya. Gitu. Yaitu ringkas. Nah, contoh kegiatan ringkas apa? Ini berantakan, dirapikan ya. Ini ada kertas-kertas berantakan, dirapikan ya, ringkas. Nah, ini kulkas. Ada yang ganjil menurut Anda? Siapa yang mau berkomentar? Apakah ada yang ganjil? Nah, ikan ini ya, kayaknya kok ikan ditaruh di sini ya. Kan ikut bau yang lain. Padahal ikan jarang. Yang pertama mungkin jarang dimasak, yang kedua dia bau, harusnya taruh di freezer. Nah, ini pasar di Indonesia dengan pasar yang di luar negeri kira-kira kemana? Nah, meski demikian, pasar modern di Indonesia sekarang juga sudah
mengarah ke yang lebih rapi juga ya. Nah, ini. Contoh penampilan karyawan, oh, ini rapi-rapi ya, attitude ya, good manner, ya, seperti itu. Bahkan di dalam pabrik ini misalnya ya, di perusahaan, menggunakan masker yang baik pun digambarkan secara jelas, ya, secara ada contohnya. Nah, balik lagi kita ke konsep tadi yang namanya visual ya, visualization. Nah, nanti kita belajar mengenai visual management. Ini contoh dari visual. Dalam hal apa? Memakai pakaian kerja. 1, correct use. Penggunaan yang benar itu harus seperti ini ya. Yang benar gambarnya yang ini, yang kurang benar seperti ini. Nah, itu artinya ada redaksionalnya, ada contoh fisiknya juga tampilannya. Tujuannya buat apa? Nah, dijelaskan. Biasanya manusia itu kalau tidak diberikan alasannya dia agak nggak mau taat gitu ya. Diberi tujuannya supaya polusi yang ada di pabrik tidak masuk ke paru-paru Anda, misalnya seperti itu. Kemudian replace membuang masker gimana? Nah, ini pun juga diberikan caranya. Jangan buang sembarangan ya. Karena masker itu kan bahannya sangat liat ya, karena dari bahan khusus. Kalau masuk dibuang ke saluran air misalnya ada yang mampet. Harus di tempat sampah. Ya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, nah, pakai baju, kemudian dalam industri ya, industri. Ini 5S. Jadi 5S ini banyak sekali manfaatnya ya. Meskipun ini dari Jepang tapi bisa kita ambil manfaatnya gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Nah, tugas 5S, tugasnya tadi sudah ada 2 tugas ya, sekarang ada tugas yang ketiga. Rapikan kamar Anda sesuai dengan kaidah 5S, gitu ya. Nah. Oke, saya stop share ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh chat juga, bertanya melalui chat juga boleh. Pak, ini Ya. Pak, maaf, ini tugasnya dua-duanya tulis tangan apa gimana, Pak? Apa Word? Word ya. Word, boleh Word. Kasih foto ya, supaya bisa tahu, oh ini ahli bikin poci misalnya, teko teh, dan sebagainya. Oh yang ini ahli membuat mebel, misal seperti itu. Baik, kalau Pak, buat tugasnya dikumpulinnya kapan, Pak? Paling nanti lambat kapan, Pak? paling minggu depan sudah harus ada di Google Classroom ya. Nanti habis ini akan saya catatkan di assignment ya. Anda kan sudah pengalaman ya di Google Classroom. Ada yang namanya fitur assignment. Situ. Pak, ini materinya belum diupload ya, Pak? Belum, ini nanti saya upload ya di sini. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah mari kita foto bersama supaya tambah semangat belajar. Wah, ini saya baru masuk, ya sudah tanya temannya ya. Kita aktifkan kameranya. Mari kita foto bersama biar imunnya tambah kuat. 1, 2, ada teleponnya. 3, belum pada mengaktifkan kameranya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.